Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Tsumma amma ba'd. Bapak saudara sekalian yang tentunya semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah adalah satu kalimat yang tentunya layak dan tentunya juga pantas untuk selalu kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah juga adalah satu kalimat, satu ucapan yang permulaan pertama kali ketika Allah Subhanahu wa taala tiupkan roh kepada Nabi Allah Adam, kemudian Nabi Allah Adam mengucapkan kalimat ini. Ketika Allah tiupkan roh, Nabi Allah Adam kemudian bersin dan mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Dan alhamdulillah ini juga adalah merupakan kalimat yang bukan hanya membuka kehidupan di dunia. Ketika Nabi Adam tadi mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin, dia membuka kehidupan dunia ini, sekaligus juga nanti dia adalah membuka kehidupan ketika nanti kita bertemu Allah di akhirat kelak. Alhamdulillah ini juga adalah merupakan salah satu di antara ayat di dalam surah yang merupakan khulasatul Quran, inti daripada Al-Quran. Juga disebut sebagai asasul Quran, pondasinya Al-Quran, yaitu suratul Fatihah. Jadi di dalam beberapa hadis disebutkan bahwasanya surah ini yang di dalamnya ada ayat Alhamdulillah Rabbil Alamin ini adalah merupakan satu surah yang merupakan pengganti atas surah yang lain. Tetapi surah yang lain tidak mampu menggantikan surah ini. Nah, Bapak saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang terdapat pada ayat ini sebetulnya? Mari kita perhatikan. Alhamdu dari kata hamida yahmadu hamdan, yang artinya pujian. Artinya adalah pujian. Paling tidak di dalam bahasa Arab, paling tidak minimal ada empat kata atau kalimat yang menunjukkan satu ucapan pujian. Itu yang pertama adalah hamdan tadi, dari kata hamida yahmadu hamdan, atau yang kita kemudian menyebutnya alhamd ditambah alif lam. Alif lam itu isim ma'rifat, maka menjadi segala sesuatu karena kemasukan alif lam, artinya segala pujian. Nah, yang kedua adalah al-mad, pujian yang bersifat ghairu ikhtiyari. Itu adalah al-mad. Ketika kita memuji bunga yang indah, maka itu bersifat ghairu ikhtiyari. Sebab bunga itu indah bukan karena dia yang indah, tetapi karena ada yang membuat dia menjadi indah, maka bersifat ghairu ikhtiyari. Ada anak yang tampan, yang cantik, yang manis, kita puji dia, duh cantiknya, duh manisnya, atau duh gantengnya tuh anak. Maka sebetulnya ketika kita memuji anak dengan ketampanannya, kita memuji yang bersifat ghairu ikhtiyari. Kenapa? Dia tampan, dia cantik, bukan karena dia yang menghendaki, tapi Allah yang menghendaki dia. Berbeda kalau misalkan dia cantik karena izin sama ulah, pakai make up, pakai pupur 5 cm tebalnya misalnya, ya,
Nah ini karena dia membuat dia cantik, maka itu namanya ikhtiyari. Tapi kalau dia cantik alami, maka itu ghairu ikhtiyari. Kita memuji bintang, memuji bulan, memuji matahari, kita memuji semua yang ada di alam dengan keindahannya itu, maka pujian itu bersifat ghairu ikhtiyari. Kembalinya kemana? Ke dia yang telah menciptakan. Yang ketiga kita mengenal al-asna atau asaniyah. Maka asaniyah itu bersifat umum, sangat umum. Allah ketika dalam hadis qudsi menyebutkan misalnya qasamtus shalah nisfain. Aku membagi salat itu dua bagian kata Allah. Nisfahu li wa nisfahu li 'abdi. Sebagian untukku dan sebagian untuk hambaku. Makanya dalam beberapa riwayat hadis menyebutkan bahwa Ummul Quran itu iwadun min ghairiha wa laisa ghairuha iwadan anha, adalah merupakan pengganti atas surah yang lain, tetapi yang lain tidak bisa menggantikan dia. Kenapa? Karena dalam Fatihah itu ada pembagian. Qasamtu shalah, aku bagi salat dua bagian, nisfain kata Allah. Nisfahu li, sebagiannya untukku, wa nisfahu li 'abdi, sebagian untuk hambaku. Di mana dia letaknya? Pada surah Fatihah. Yaitu kata Allah, idza qala al-'abdu, apabila hamba membaca alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah mengatakan aku jawab, kata Allah, hamidani 'abdi. Ketika hamba membaca Ar-Rahman Ar-Rahim, aku jawab, kata Allah, asna alayya abadi. Nah, menggunakan kalimat asna. Asna itu umum. Satu pujian yang bersifat umum itu namanya asna. Rahman dan Rahim Tuhan itu bersifat umum. Rahman, Rahima yarham Rahman. Dia bersifat sangat umum, bahwa Allah menyayangi semua yang ada di muka bumi ini tidak terkecuali, umum sekali. Islamkah, non-Islamkah, taatkah, durhakakah, Allah sayang kepada dia, itu umum sekali. Dan ketika hamba memuji yang maha pengasih dan maha penyayang, ini juga bersifat umum, maka ini umum sifatnya. Ada lagi yang keempat, as-syukuran. Dari kata syakara yashkuru syukran, membuka. Maka syukur itu satu kalimat memuji, satu kalimat berterima kasih, membuka diri yang khusus, sangat khusus. Nah, alham, dia adalah satu pujian yang dia bersifat ikhtiyari dan ghairu ikhtiyari, bersifat umum dan bersifat khusus, semua masuk. Baik yang ikhtiyari maupun yang ghairu ikhtiyari, yang umum dan yang bersifat khusus, masuk kepada kalimat alham. Dan dia adalah merupakan mubtada, subjek. Kedudukannya adalah subjek mubtada. Lalu kemudian, siapa yang pantas kita puji? Lillah. Maka lillah itu berkedudukan sebagai khabar. Khabarnya mubtada adalah lillah. Nah, lillah, apa sih li di sana? Li di sana adalah li milki. Segala puji lillah, milik Allah. Maka kalau begitu yang punya hak untuk dipuji cuman Allah. Manusia bagaimana? Tidak punya hak. Maka yang pantas kita puji Allah. Maka lalu alhamdulillah, 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 Allah yang pantas kita puji. Kenapa? Karena semua kebaikan dia yang bersifat umum, khusus, ikhtiyar dan ghairu ikhtiyar, semua umum itu untuk kita semua. Jadi tidak ada ya sesuatu yang kita itu nggak bisa memuji. Pasti harus memuji Allah, itu wajib. Kenapa? Karena dia itu sangat baik. Maka lillah, bagi Allah. Li milki. Nah, kalau yang berhak pantas dipuji Allah, kita bagaimana? Kita nggak pantas. Kita tidak layak dipuji. Maka kalau kita tidak layak dan kita tidak pantas dipuji, tidak boleh kita minta puji. Tidak punya hak kita minta dipuji.
Kalau begitu, tatkala ada yang menghina kita, ya nggak apa-apa. Memang kita nggak terpuji. Kita nggak akan mudah sakit hati, Pak. Kenapa kita itu mudah sakit hati? Karena kita selalu minta dipuji. Kenapa kita mudah sakit hati? Karena kita lupa bahwa kita ini cuma dari nutfah, dari air yang bercampur, yang kemudian menjadi alaqah, menjadi mudghah, terus sampai menjadi tulang yang diliputi oleh laham, oleh daging. Kita bukan apa-apa, kita dari tanah. Maka kalau ada yang memuji kita, justru di sana adalah satu jurang menghancurkan kita. Ketika kita dipuji, kemudian kita merasa bangga. Kenapa kita dipuji? Karena beberapa hal. Dan ini menimbulkan kesombongan. Pertama, karena alim. Hati-hati nih bahaya merasa alim. Menjadi alim bagus, merasa alim ini nggak baik. Kemudian yang kedua, pintar, sugih. Kemudian punya kekayaan, lalu merasa pantas. Padahal kalaupun kita punya kekayaan, apalah kekayaan kita dibandingkan apa yang Allah berikan kepada kita. Maka kita nggak boleh menjadi orang baik, silahkan, tapi merasa paling baik. Menjadi orang yang pintar, silahkan, tapi merasa paling pintar, ini nggak boleh. Nah, apa ujungnya? Kalau kita merasa paling, ujungnya adalah minta dipuji. Mungkin mulutnya merendah, mungkin mulutnya itu bisa berkata, wah aku biasa, tapi kadang sikap, perilaku, dan perbuatan dia seolah minta untuk dipuji. Ini banyak. Nah, maka itulah Bapak saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berlindung kepada Allah dari sifat-sifat yang seperti ini, yang tentu akan membuat kita sendiri yang menderita. Nah, makanya kalau dihina kemudian balas menghina, itu contoh kasus. Akhirnya apa? Pembalasan itu lebih menyakitin lagi. Ini banyak terjadi kan, ketika dihina dia balas dengan cara yang lebih hina lagi. Nah, satu hal li milki, bahwa pujian itu milik Allah, hak Allah. Yang kedua, li di sana adalah lil ghayah, tujuan. Apakah kita tidak boleh memuji? Boleh, bahkan diperintahkan Allah memuji. Kita bahkan diperintahkan saling berterima kasih, saling memuji satu sama lain. Dalam beberapa hadis misalnya, nanti ketika dua orang beriman meninggal dunia salah satu di antara mereka, kemudian maka dia mendoakan temannya yang lain. Dan ketika bertemu mereka kemudian saling memuji di sana. Inilah temanku yang paling baik. Apa istilahnya, saya lupa dalam hadis itu. Dia mengatakan bahwa ni'mal akhi, ni'mas sahib, inilah sebaik-baik sahabat, sebaik-baik saudaraku, saling memuji mereka, dan Allah memuji keduanya. Tetapi nanti ada juga kata Nabi, dua orang yang berteman bukan karena iman dan meninggal mereka di sana saling menghujat. Artinya apa? Boleh saling memuji, tetapi jangan lantas kemudian puji itu lupa. Kenapa? Setiap memuji ujungnya nanti Allah. Ada yang muji kita, alhamdulillah, kan gitu. Jangan merasa terpuji, karena yang terpuji itu Allah. Maka ketika ada yang memuji, wah bagusnya ikam, alhamdulillah. Karena pujian ujungnya adalah Allah. Saya sering cerita bagaimana Abdullah bin Mas'ud, ketika beliau seorang mubalik, dai, sahabat Nabi, imamul Quran, yang Nabi mengatakan, kalaulah kalian ingin tahu bagaimana rasanya Al-Quran itu sebagaimana pertama kali diturunkan, kama unzil, dan turun kama unzil, kata Nabi, maka ikutlah bacaannya Abdullah bin Ummi Abdin. Siapa dia? Abdullah bin Mas'ud. Apa yang terjadi? Beliau kalau menyampaikan dakwah itu hebat. Semua pasti paham. Dan setiap kali beliau menyampaikan ceramah menarik sebetulnya. Sehingga banyaklah sahabat-sahabat beliau yang setiap kali beliau ceramah menunggu, bahkan mengejar kemana beliau jadwal, ikut di belakang kemana-mana. Pokoknya di mana jadwal Ustaz Abdullah bin Mas'ud, saya udah datangin, dikejar di mana-mana.
Satu waktu beliau masuk dan begitu banyak jamaahnya, hanya membincangkan tentang Abdullah bin Mas'ud yang kemampuan dakwahnya hebat. Di saat beliau memulai dakwah ceramah, satu kalimat yang beliau sampaikan, ayyuhan nas, wahai manusia, lau ta'lamuna dunubi, kalaulah kalian tahu dosaku, kalaulah kalian tahu kesalahanku, kalaulah kalian tahu cacatku, aibku dan celakku, ma wati'a aqabi isnan, ma wati'a aqabi isnan, tidak ada yang mengikuti di belakangku menyasahin aku walau berdua. Ditakutkan tuh kultus. Hampir semua kelompok golongan itu selalu memunculkan kultus. Itulah agama. Kultus. Bila ada sosok yang merasa, oh ini bagus banget nih, oh dikultuskan, nggak pernah salah. Ini ditakutkan beliau itu, Pak. Ditakutkan mereka yang ikut beliau kemana-mana mengkultuskan seolah ini nggak pernah salah. Lalu membeda-bedakan kepada yang lain. Sahabat yang lain juga punya kemampuan yang tidak kalah. Nah, walau berdua. Dan kalau kalian tahu ini dosaku, wala hasaitumut turab ala ra'si, kalian ambil tanah nanti lemparkan ke kepalaku. Kalian ambil tanah lemparkan ke kepalaku. Kalau kalian tahu dosaku. Biasa gitu. Dari disanjung, dipuja, dipuji, ujungnya dikujiji. Kita lihat banyak nggak kasus seperti itu? Contoh misalkan saya ingat dulu Mubalik sangat kondang, mulai dari Zainuddin MZ. Ketika beliau masuk politik, habis-habisan dihujat, ditinggalkan. Bukankah itu kultus dulunya? Kemudian A'agim dipuja, dipuji, kemana beliau, wah pokoknya segalanya beliau. Tapi ketika beliau mau poligami, habis-habisan juga dihujat. Padahal semua orang punya istilahnya, punya latar belakang masing-masing, yang kita pun juga tidak layak menghujat mereka. Tidak pantas. Kita banyak celak, ngapain menghujat mereka? Kenapa? Karena dulu kultus. Kita puja-puja dulu, ya ternyata apa yang kita puja berbeda dengan kita ini, maka kemudian kita jatuhkan dia tidak layak seperti itu. Maka jangan berlebihan. Nah, banyak lagi kasus lain, ya, tokoh-tokoh yang kemudian akhirnya dihempaskan. Tadinya dipuja, dihempaskan. Nah, ini yang ditakutkan Abdullah bin Mas'ud. Apa kata beliau lanjutkan? Walau wuditu annallaha ghafara li dzamban minal junubi, kalaulah Allah tidak menutup aibku, cacatku, celakku, dosaku. Ghafara itu menutup. Maka kita diperintahkan memperbanyak istighfar, mohon minta ditutup. Jadi bukan minta ampun, istighfar itu minta ditutupakan. Ghafara itu tutup. Afu itu ampunan, taubat itu kembali. Taba ya tubuh, taubat kembali. Nah, apa yang kita minta tutup? Akibat dosa. Kalau Allah tidak menutup celahku, cacatku, aibku, dosaku, ini doaitu Abdullah bin Rawsam, sungguh aku pun dipanggil Abdullah, anak kotoran, anak sampah. Artinya apa? Artinya gini, beliau ingatkan, kalau hari ini aku dikejar, aku dipuji, itu bukan karena akunya, tetapi kenapa? Karena Allah masih nutupin aib. Nah, maka hari ini kalau kita ada yang muji kita, ada yang istilahnya itu memuja, memuji, ketahuilah bahwasanya itu karena Allah masih nutup aib kita, bukan karena kita yang terpuji. Itu yang diingatkan Abdullah bin Mas'ud kepada kita. Nah, maka lisan dilegoyah, ketika ada yang memuji kita, kembalikan alhamdulillah, Allah yang pantas dipuji. Apa yang kita punya? Kealiman enggak, kepintaran juga tidak. Yang pintar itu cuma Allah. Kita cuma sekedar sedikit mendapatkan ilmunya Allah, enggak banyak. Nah, maka lillah, lil ghayah.
Kemudian kenapa yang layak kita puja, yang layak kita puji cuman Allah? Kenapa Allah? Jawabnya adalah Rabbul Alamin. Nah, Rabbul Alamin kemudian berubah menjadi khabar, lillah menjadi mubtada. Mubtadanya lillah, subjeknya adalah Allah, dan khabarnya adalah Rabbul Alamin. Apa itu Rabbun? Rabb itu maknanya adalah yang mendidik, yang merawat, yang memelihara, yang menjaga, yang memiliki. Maka ada kita mengenal istilah dalam bahasa Arab Rabbul Bait, pemilik rumah. Rabbul Ghanam, pemilik kambing. Rabbibah, perempuan yang merawat rumah. Itu istilah-istilah. Kenapa? Karena Rabb itu maknanya adalah yang memiliki. Rabb juga maknanya adalah yang mendidik. Maka kita kenal istilah fakultas tarbiyah, fakultas pendidikan. Dari kata Rabb, mendidik. Rabb juga maknanya yang memelihara. Rabb juga maknanya adalah yang merawat. Rabb maknanya adalah yang mengatur alam ini. Ini alam Allah yang ngatur dengan segala kekuasaannya. Bayangkan bagaimana Allah mengatur dengan segala kemampuan kecerdasannya. Ini Allah. Nggak usah kita misalkan bicara tentang kebesarannya Allah. Manusia saja bisa menciptakan komputer, apatah lagi Allah menciptakan rumus-rumus alam ini. Sunnatullah kita menyebutnya. Semua yang terjadi di alamnya sudah merupakan ada dan ilmunya Allah, kita sebut dengan takdir. Nah, maka Allah nyiptain sudah. Allah ciptakan dulu hukum-hukumnya ini. Jadi semua bergerak dengan sistem yang sudah Allah atur kan. Dan sistem itu akan semakin baik, semakin baik. Bahkan dalam penciptaan manusia pun, alladzi khalaqa fasawwa, Allah sempurnakan. Lihat sistem kita semakin sempurna, Pak. Semakin baik, semakin baik. Contoh di Indonesia aja, yang dulu banyak korupsi. Dengan sistem yang baik, berubah, Pak. Masuk jadi CPNS pun tidak ada lagi permainan. Iya, permainan teknisnya ada. Tapi dalam tes CPNS nggak ada lagi bisa permainan, karena ada sistem. Sistem ini bisa melacak. Bukan presidennya, bukan sistem. Presidennya bisa aja masih banyak permainannya, masih banyak, tapi sistem. Nah, Allah telah ciptakan sistem semakin sempurna untuk manusia. Kalau Allah sempurna duluan, kalau Allah udah sempurna duluan. Tapi kalau manusia semakin alladzi khalaqa fasawwa. Jadi manusia itu semakin cerdas. Nggak ada anak yang bodoh, nggak ada murid yang bodoh. Yang bodoh, kalau anak bodoh, murid bodoh, itu bukan anaknya yang bodoh, bukan muridnya yang bodoh. Itu orang tuanya sama gurunya nggak kreatif. Karena Allah menciptakan itu semakin sempurna. Nah, maka Bapak Saudara sekalian, Rabb itu adalah yang merawat, yang mendidik, yang mengatur alam ini. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 21, ketika Allah memanggil semua yang namanya manusia, karena manusia ini kan awalnya itu ketika Allah ciptakan, tujuan awalnya adalah untuk menjadi apa? Khalifatullah fil ardi. Itu satu dulu. Di ayat lain adalah sebagai apa? Wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun, menyembah. Ada dua. Manusia pada dimensi jalaliyahnya Tuhan adalah hamba Allah. Pada dimensi keagungan Allah kita hamba. Kita ini hamba. Pada dimensi keagungan Allah kita jauh dari Allah. Mana dimensi jalaliyah Allah? Allah itu adalah Al-Jabbar, Allah adalah Al-Qahhar, Allah adalah Al-Aziz, Allah adalah Al-Qawi, Allah adalah syadidul iqab. Allah itu jauh. Maka kita adalah hamba. Tetapi pada dimensi Allah itu jamaliyah, Allah itu indah, cantik.
pada sisi-sisi sifat Allah yang Rahman, Rahim, pada sisi sifat Allah yang Al-Afu, Al-Ghafur, Al-Fattah, Ar-Razzaq, kemudian Ar-Rauf dan sebagainya, kita adalah khalifah. Kita dekat. Kita dekat dengan Tuhan pada sisi dimensi jamaliyahnya Tuhan. Dan pada 99 asma Allah itu yang paling mana sifat jamal daripada sifat jalal. Maka kita adalah hamba, dua dimensi ini. Nah, Bapak saudara sekalian yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka kita berada pada dua posisi, ia khalifatullah, ia juga Abdullah. Ini dua hal yang ada pada sisi ketika Allah jadikan manusia. Kenapa Allah jadikan manusia? Untuk menjadi khalifatullah fil ard. Apa kata Allah? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah jadikan kita khalifah. Orang paling dekat dengan Allah yang iblis itu, malaikat pun juga ikut. Rasa apa istilahnya? Sampai malaikat ngomong gini, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yusfikud dima. Apakah kau ingin menjadikan di dalamnya orang yang membuat kerusakan dan menumpahkan darah? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Udah malaikat ngomong kayak gitu. Iblis juga jelas-jelas dia menolak dan menentang. Kenapa? Ana khairum minhu, kata iblis, aku lebih baik daripada dia. Pada dimensi khalifatullah fil ard, kita adalah dekat dengan Tuhan. Tapi pada dimensi abdun, kita adalah hamba Allah, maka di sini posisi kita adalah kita takut. Ini yang disebut dengan raja dan khauf. Pada dimensi Allah dengan sifat jalaliyahnya, kita khauf, harus takut. Kita harus takut dengan kebesaran Allah. Kita harus takut dengan ini pembalasan Allah nanti. Tapi pada dimensi raja, dimensi khalifatullah fil ardi, dimensi jamaliyah Tuhan harus kita dekatin. Tuhan maha pembuka rahmat, Tuhan maha kasih, Tuhan maha sayang, Tuhan maha pengampun, Tuhan maha penyayang, Tuhan maha pemberi. Maka kita dekatin dia. Ini yang istilahnya raja dan khauf. Kita harus berada di antara raja dan khauf. Kenapa? Dia yang mengatur alam ini. Buktinya mana? Makanya ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai semua manusia. Manusia tentu dengan sifat masing-masing, dengan paham masing-masing. Yang kadang-kadang mereka menuhankan bukan Allah yang dituhankan, tapi kadang-kadang yang dituhankan adalah ibadahnya. Kita kadang-kadang menuhankan ibadahnya kita, menuhankan pemuka kita. Agama kita betul mungkin Islam, tapi yang kita tuhankan bukan itu Allahnya, tapi pemuka kita. Ini harus kita ingat. Siapa yang dikasihi Allah? Semua. Sejak zaman Nabi Adam sampai ke bawah. Bukankah asal mula agama itu tauhid? Tapi banyak kejadian, misalkan ketika Amr bin Luhai, dia bawa patung Hubal ke Mekah. Dia jadikan patung Isab dan Nailah di dekat-dekat Ka'bah untuk disembah. Dan ketika dia bertanya dengan penduduk Syam, ketika di Syam mereka menyembah Hubal, bertanya, kenapa kalian menyembah? Apa kata mereka? Karena dengan kami menyembah inilah kami sampai kepada Allah, dan kemudian rezeki datang kepada kami. Dibawa oleh Amr bin Luhai ke Mekah, ditempatkan patung itu di dekat Ka'bah, diambil lagi patung Ishak dan patung Nailah yang dahulu pernah dikutuk Allah untuk jadi sembahan-sembahan juga. Sebut semua. Dan kita nggak bisa mencela agama orang lain. Dan dilarang Allah mencela agama orang lain. Kita perhatikan agama kita dulu. Bagaimana kita dulu? Allah sering misalkan ingatkan, la tasubbu, janganlah kalian mencela ya sembahan min dunillah yang selain Allah tadi. Kenapa? Fa yasubbu, mereka akan membalas mencela Allah adwan dengan melampaui batas min ghairi alim, tanpa ilmu. Dan aneh, kita kadang-kadang kalau ada mu'alaf mencela agamanya dulu kita sukai. Kalau saya nggak suka, cukup agama yang kita baca, Quran saja yang kita jelaskan. Dan tidak layak seorang mu'alaf datang ke Islam kemudian dia jadi penceramah, jadi ustadz, kemudian dia jadi pengajar. Nggak layak. Yang layak jadi pengajar adalah mereka yang memang paham Islam. Dan ini baru belajar Islam. Yang layak bagi para mu'alaf adalah mereka belajar dengan Islam, bukan mereka mengajar tentang Islam.
Ujung-ujungnya apa? Terjadi penyesatan. Dan anehnya umat kita suka. Kenapa? Ingin pembenaran. Kita nggak perlu pembenaran. Kita yakin bahwasanya inna dina indallahil Islam. Ini kita yakin. Nggak perlu lagi kita minta pembenaran. Karena kita udah yakin. Yang perlu mencari kebenaran itu adalah mereka yang lain. Kalau kita udah yakin Islam itu benar, ngapain lagi kita mencari pembenaran? Memang benar, kan gitu. Ini lucu, kadang-kadang aneh. Ya. Nah, Bapak Saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut. Maka lihat, apa bukti Allah itu yang merawat? Maka ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum, bukan ya ayyuhan nasu ubudullah atau ya ayyuhan nasu ubudu ilahakum, bukan. Kenapa? Karena kalau Allah panggil ya ayyuhan nasu ubudu ilahakum, ilah itu macam-macam. Mobil, jabatan, harta, kekayaan itu bisa diilah. Bahkan Allah menyebutkan ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Apakah kau melihat orang yang menjadikan ilah itu adalah hawa nafsu mereka? Hawa nafsu menjadi ilah. Maka sembahlah Rabb kalian. Siapa dia? Alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Dia yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan. Bumi sebagai tempat tinggal, tempat kita berpijak. Ini salah satu bukti Allah itu adalah Rabb. Wassamaa binaa, langit sebagai atap. Yang langit itu berlapis-lapis tingkatan atmosfernya, melindungi manusia dari sinar ultraviolet. Secara langsung. Wa anzala minas samaa'i ma'an. Di langit tadi ada awan yang menggumpal-gumpal, kemudian menurunkan hujan. Fa akhraja bihi minas samarat. Hujan diturun ke bumi, membasahi bumi dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Rizqan lakum, itu semua jadi rezeki bagi kalian. Bukti. Apa yang kita makan, kita minum, kita tempatin, kita pakai, itu semua adalah berasal dari aturan Allah, dari bumi, kemudian langit turun hujan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Bukan nikmat mana yang kita harus dustakan? Di ujung ayat Allah ingatkan, fala taj'alu lillah. Allah menggunakan kalimat ilah. Maka janganlah kalian jadikan tandingan lillah, bagi Allah itu Anda ada tandingan. Wa antum ta'lamun, padahal kalian tahu. Artinya apa? Mereka yang ada di luar sana yang tidak paham tentang Al-Quran ini tahu. Andaikan mereka baca Al-Quran ini dengan penuh pemahaman, tanpa membenci dia, tanpa berdahulu tidak suka dengan kitab ini, maka mereka akan ikut ini ajaran Al-Quran. Nggak perlu kita membahas agama mereka, nggak perlu kita membahas kitab-kitab mereka. Percuma. Ada berapa orang, Ustaz? Coba Bang pian debat. Ngapain saya debat? Hanya buang-buang waktu. Dulu saya pernah istilahnya buang-buang waktu juga, membuat satu skripsi tentang penanggalan Yesus. Itu salah. Walaupun kemudian saya mendapatkan nilai yang sangat tinggi, tapi nggak ada guna. Lalu kemudian kalau saya berdebat bisa. Saya punya banyak kitab dan saya berasal dari jurusan itu, perbandingan agama. Tapi ngapain saya berdebat? Hanya buang-buang waktu. Maka nggak perlulah kita berdebat, ya kan? Yang penting kalau mereka memahami ini, maka Tuhan satu-satunya cuma Allah. Maka jangan jadikan tandingan bagi Allah. Belum lagi yang lain, belum yang ada di tubuh kita. Bukti bahwa Allah itu adalah yang merawat kita tuh belum yang ada di tubuh kita. Nah, Rabbul Alamin. Bapak saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pemeliharaan, kita belum bicara alam. Masih pemeliharaan. Ada dua bentuk pemeliharaan. Ada yang memelihara dan dia mengambil atau mengharapkan satu manfaat dari yang dia pelihara. Nggak usah jauh. Kalau kita memelihara anak buah, mungkin kita perlu gawininya. Kita misalkan dengan anak aja. Kenapa sih kita pengen punya anak? Kenapa sih kita merawat dia? Pasti ada sesuatu. Sesuatunya apa? Kita ikhlas, ya ikhlas. Tapi kita kalau tidak mengharapkan anak kita nanti mendoakan kita,
Atau nggak ada larangan, nggak pasti ada ayah ikhlas, saya seorang ayah, saya ikhlas pada anak saya, tapi saya tentu mengharapkan anak saya adalah anak yang nanti taat dengan saya. Allah memelihara manusia, memelihara alam ini justru untuk kebaikan manusia, untuk kebaikan alam ini, untuk kebaikan yang dipeliharanya. Kalau kita memelihara, itu adalah untuk kebaikan kita, ya kan? Untuk kebaikan kita. Tapi kalau Allah memelihara, itu untuk kebaikan yang dipeliharanya. Kita sholat, Pak, kita berzikir, kita puasa, itu untuk siapa sih? Bukan untuk Allah, untuk kita. Apakah kemudian kalau kita tidak sholat, kemudian Allah itu jatuh ketuhanannya? Tidak, Allah tetap Tuhan. Atau semua kita beribadah, kita taat, semua kita ke Tuhan itu menyembah semuanya, apakah Allah bertambah tinggi? Tidak, Allah tetap tinggi. Maka kalau begitu untuk siapa? Untuk kita. Untuk kita. Kita baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Itu semua untuk mengingatkan kita juga bahwa Allah itu maha suci. Kenapa? Karena kita tuh kebanyakan prasangka dengan Tuhan. Ya Allah, kenapa aku ini miskin aja tahu, sudah berhemat, Tuhan sebenarnya tahajud sampai terkadit-kadit sudah, duha sudah kada tersugi-sugi jiwa. Kita sangka tidak baik dengan Tuhan. Ini banjir gara-gara hujan, sangka nggak baik dengan Tuhan. Berapa banyak sangka yang tidak baik dengan Tuhan kita. Maka bersihkan, bagaimana caranya? Subhanallah, Allah maha suci, Allah maha suci. Ini kadang-kadang kita subhanallah kecepatan. Subhanallah, subhanallah, masuk ke dalam sini bahwa Allah maha suci. Kemudian alhamdulillah, alhamdulillah Allah, segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah. Artinya apa? Yang layak dipuji cuma Allah, kita enggak layak. Kita mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, tapi kita minta dipuji. Ada yang menghina kita, marah kita. Ya udahlah, biar aja. Tuh Ustazku saya salah, itu kan bodoh. Biarin aja, memang bodoh. Yang pintar cuma Allah. Ada yang menghina nggak apa-apa, Pak. Nah, kita kadang-kadang kalau dihina tuh emosi. Ya, inilah manusia. Nah, Tuhan tidak. Tuhan tuh memelihara untuk kebaikan orang yang dipeliharanya. Manusia dalam pemeliharanya terbatas. Paling tidak oleh keadaan. Anak-anak mungkin kita punya anak, nanti dia akan nikah. Terbatas. Dan kewajiban kita kepada anak pun hanya sampai, kalau laki-laki sampai dia balik, sampai kalau perempuan sampai dia menikah, setelah itu lepas. Sedangkan Allah tanpa henti. Manusia kalau misalkan memelihara dengan segala kemampuan kekayaan, dia ada batasan. Allah tuh kaya. Kemudian Allah itu kalau dibandingkan pemeliharaannya tadi, kalau ada yang baik sama kita, kita baikin. Ada yang nggak baik, kita musuhin. Ada anak yang nggak baik, nggak kita kasih warisan. Itu banyak tuh. Walaupun orang itu durhaka kepada Allah, tetap Allah sayangin. Itu sifat rahmannya Tuhan. Ada banyak, Pak. Punya bini pertama meninggal, dia punya bini lagi. Atau punya bini lagi, dia punya pertama dicerainya, punya bini lagi. Kemudian dia beli rumah. Ini kejadian, dia beli rumah. Rumah itu bukan atas nama dia, atas nama iparnya. Ketika ditanya, saya ngomong-ngomong, kenapa Kak? Nanti diambil anak yang di sini. Wow, ini gimana ini? Ini anak kita, darah daging kita, dia punya hak. Kok bisa kayak gitu orang tua? Banyak kayak gini, Pak. Ya gimana lah, itulah manusia. Allah tidak seperti itu. Durhaka bagaimanapun, Allah tetap sayang. Nah, maka dia yang merawat dengan tanpa ada sedikit pun minta balasan. Rabbun. Yang kedua, Isa sampai ya. Isa sampai. Baik Bapak Ibu, insya Allah nanti akan kita lanjutkan pada konsep alamin. Asalnya alamun dari kata alam. Dan kenapa nanti kita akan lanjutkan sampai pada sifat jamalnya Tuhan dan jalal ar-Rahman ar-Rahim, Malik Yaumiddin dan seterusnya. Nah, karena waktu terbatas, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika
La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.